Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik pula. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. Ya. Ada apa saja itu? Nah, yang pertama adalah ada putra dari dua orang yang dikorbankan. Nah, anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa suku Quraisy, ya, ini adalah suku yang sangat membanggakan Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdul Muthalib pada satu ketika dia bernazar, ya, dia berjanji kalau dia diberikan karunia 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan ia korbankan. Ya. Nah, beberapa lama kemudian lahirlah 10 anak laki-laki itu, dan dia pun berusaha untuk menunaikan nazarnya, yaitu dengan mengorbankan satu anak laki-laki yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abdul Muthalib ingin menyembelih Abdullah, ya, maka masyarakat Quraisy saat itu mencegahnya. Kenapa demikian? Karena masyarakat Quraisy mengkhawatirkan kalau kejadian itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat Quraisy saat itu. Karena itu, upaya untuk menyembelih Abdullah, ya, ayah dari Nabi Muhammad SAW, ini dihentikan oleh orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Nah, sebagai dendanya atau sebagai gantinya, Abdul Muthalib harus menyembelih unta, ya, menyembelih beberapa ekor unta. Ini bisa kalian lihat pada LKS kalian halaman 9, 10 dan 11, ya. Nah, kemudian, ya, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy setelah tidak lagi berperilaku menyembelih satu dari 10 anak, ya, laki-lakinya, maka ia mengundi, ya, mengundi dengan undian anak panah, ya. Nah, undian anak panah ini beberapa kali ini mengenai pada bagian Abdullah, ya, diulang lagi, kena lagi, diulang lagi, kena lagi, dan pada akhirnya, ya, anak panah tersebut berpihak pada unta yang telah mencapai 100 ekor. Ya, jadi setiap kali kena 1 ekor, ya, sebagai ganti dari penyembelihan Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, sampai 100 ekor. Akhirnya mereka menyembelih unta tersebut, ya, ini sebagai pengganti dari nazar yang telah diucapkan, telah dijanjikan oleh Abdul Muthalib. Nah, anak sekalian, Abdullah juga merupakan putra yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib, ya, terlebih peristiwa penebusan itu, ya. Nah, kemudian
ketika Abdullah beranjak dewasa, maka Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan seorang gadis yang bernama Aminah binti Wahab, ya. Kemudian lalu dinikahkan keduanya, ya. Nah, Aminah binti Wahab ini, ya, yang setelah pernikahannya ada kilatan cahaya yang memancar dari dahinya, ya, dan hilang dan pindah menetap di dalam perut Aminah. Jadi kilatan cahaya itu sudah nampak pada Aminah, ya, saat beliau masih gadis. Nah, setelah menikah, kilatan cahaya yang ada di dahinya itu berpindah ke perutnya. Kemudian akhirnya berpindah ke Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah, ya, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang Quraisy, ya, ketika dia bernazar, ya, mempunyai anak laki-laki 10, maka salah satunya dikorbankan, ya, untuk disembelih, dan pada akhirnya diganti dengan 100 ekor unta. Nah, ketika Abdullah menikah, ya, dengan Siti Aminah bin Wahab, ya, binti Wahab, kemudian mereka menetap di Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan akhirnya Abdullah meninggal dunia. Abdullah wafat, ya. Sementara Siti Aminah binti Wahab sedang mengandung Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah lahir setelah ayahnya meninggal, yaitu sebagaimana kita ketahui Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, yang bertepatan dengan tahun Gajah. Nah sekalian, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kenapa dikatakan Nabi Muhammad itu lahir pada tahun Gajah? Karena saat itu, ya, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah, itu ada tentara Abrahah yang mengendarai gajah, ya, yang ia ingin menghancurkan, ingin memporak-porandakan bangunan Ka'bah, ingin memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat yang menyembah Allah, yang melaksanakan ibadah haji sebagai tuntunan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah, ya. Nah, kenapa Raja Abraha ini sampai menyerang kota Mekah dan Ka'bah? Berawal, ya, bisa kalian lihat di Al-Kahf kalian, ya, ada orang-orang yang berhaji ke Mekah, ya. Kemudian karena setiap hari orang-orang itu melakukan ibadah haji, tawaf di hadapan Ka'bah, maka, ya, ini Abrahah Al-Habsyi yang merupakan gubernur Yaman, ya, marah, ya, tidak suka dengan perilaku orang-orang Mekah yang selalu melaksanakan ibadah haji di Ka'bah. Kemudian dia membuat sebuah gereja, ya. Dia bangun sebuah gereja untuk sebagai tandingan, ya. Tetapi ada salah seorang, ya, dari Bani Kinanah, ya, yang memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran,
Ya, jadi ini salah seorang dari Bani Kinanah, ya, dari suku Arab. Ia melumuri tembok gereja dengan kotoran. Tatkala itu, ya, Abraha geram, ya, dia marah besar, yang kemudian membawa pasukan sebanyak 60 personil dan membawa gajah sebanyak 9 gajah, ya, 9 ekor gajah, dan dia cari gajah yang paling besar untuk dia naiki. Ya, gajah yang paling besar itu adalah gajah yang dinaiki oleh Raja Abraha. Nah, anak-anak sekalian, lalu apa yang terjadi? Ya, ketika 9 gajah dan 60 pasukan ini ingin memporak-porandakan bangunan Ka'bah, maka ketika pasukan Abraha, ya, dengan bala tentaranya dengan 9 gajah yang besar ini memasuki kota Mekah, maka gajah itu terdiam, ya, dan tidak bergerak, ya, kemudian hancur, ya, hancur berkeping-keping. Nah, kenapa demikian? Karena Ka'bah adalah bangunan bersejarah umat Islam dari semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah sendiri yang menjaganya. Hal ini bisa kalian lihat dan renungkan, ya, di surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, Al-Fil, ya, adalah tentara gajah. Ya, ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya, sebuah surat Al-Fil namanya. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya, warsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus, ya, burung ababil, burung yang kecil, ya, namanya burung ababil, yang membawa percikan-percikan bara api yang diambil dari neraka. Kemudian tatkala gajah itu ingin memasuki kota Mekah, maka burung ababil itu melempar, ya, bara itu kepada gajah, dan tidak ada satupun gajah yang tidak hancur, semuanya hancur luluh, ya, berkeping-keping. Ya, kemudian saat itu, ya, kondisi orang-orang Mekah, Quraisy yang ada di kota Mekah ini berhamburan dan berlari-larian. Mereka menyelamatkan diri di balik gunung, di balik batu, ya, di dalam goa untuk menghindari pasukan Abraha. Namun setelah mereka melihat pasukan gajah ini, ya, pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha berkeping-keping, maka mereka kembali lagi ke kampung dan ke rumah-rumah mereka di Mekah. Nah, inilah kisah pasukan gajah, ya. Nah, setelah Rasulullah SAW, ya, dewasa, ini belum dewasa, maksudnya di usia yang ke 2 tahun, ya, menjelang 2 tahun, ini tradisi bangsa Arab, ya, ingin menjadikan anaknya berhati lembut, ya, maka dicarilah wanita-wanita tukang susu atau yang menyusui anak-anak. Di setiap anak di kalangan bangsawan itu, ya, biar mereka memiliki hati yang lembut, biar mereka memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik, maka dititipkan kepada ibu susu, ya. Dan pada akhirnya, ya, Halimatus Sa'diyah yang terpilih menjadi ibu susu Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang masih usia menyusu. Nah, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, yang di luar
pikiran manusia. Yang pertama adalah ya bahwa Siti Aminah ya, yang saat itu sudah tidak lagi produktif tentang susunya ya, yang sudah tidak lagi memancarkan air susu ya, setelah Rasulullah Muhammad SAW mengisap puting susunya, maka dengan begitu derasnya ya susu yang keluar dari puting Siti Halimah ya, Halimatus Sa'diyah. Kemudian bahkan sapi, domba, kambing-kambing Halimah yang tadinya sudah tidak lagi produktif, ini kembali lagi produktif ya, kembali lagi bisa menghasilkan berkembang biak ya, hingga tumbuh banyak. Nah, ini keajaiban-keajaiban yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian ya ini Abraha ya, peristiwa pembelahan dada ya, peristiwa pembelahan dada. Nah, pembelahan dada Rasulullah SAW ya, ketika 2 tahun Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke ibu kandungnya yaitu Aminah, maka Halimatus Sa'diyah meminta ya agar Nabi Muhammad SAW ini kembali lagi ke rumah Halimatus Sa'diyah, karena begitu cintanya dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya Aminah pun mengizinkan agar Nabi Muhammad SAW ini kembali dan tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Nah, setelah kembali ke Halimatus Sa'diyah, maka ada rasa kekhawatiran ya pada diri Halimah tentang peristiwa di mana Rasulullah SAW itu dibedah dadanya ya, dibawa oleh 2 orang laki-laki yang berbaju putih. Kemudian dengan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW bahwa dia diambil, dilentangkan, dibedah dadanya, kemudian dicuci hatinya dan dibuang darah yang berwarna hitamnya, dibuang ya, darah yang berwarna hitamnya. Nah, inilah proses peristiwa pembersihan dari hati Rasulullah SAW, yang dimana hati itu adalah hati yang penuh penyakit ya, penyakit hati, sebagaimana mungkin di kita ya, ini sering sekali ada penyakit-penyakit hati, tetapi berbeda dengan Rasulullah, karena Nabi Muhammad SAW adalah pilihan Allah, maka dibersihkan dari pengaruh-pengaruh jahat. Nah, dari peristiwa ini ya, pembelahan dada, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke Siti Aminah ya, dan gak lama kemudian Siti Aminah pun meninggal dunia, wafat ya, dan pada akhirnya Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya yaitu Abdul Muthalib ya. Setelah itu Abdul Muthalib pun wafat ya, maka dia tinggal bersama Abu Thalib, yaitu paman dari Rasulullah yang menjaga kemudian melindungi Rasulullah dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah ya. Saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, jadi selisih 15 tahun usianya. Nah, anak sekalian, sementara pembelajaran kita pada hari ini tentang peristiwa-peristiwa penting yang ada di menjelang Rasulullah lahir ya. Yang pertama adalah
ada putra ya yang dikurbankan ya, yang pada akhirnya hanya diganti dengan 100 ekor unta. Yang kedua ada tentara Abrahah dengan pasukan gajahnya yang luluh lantah dengan burung yang kecil ya, yang Allah datangkan dari surga burung itu dan membawa bara api neraka untuk menghancurkan gajah-gajah Raja Abraha. Dan yang ketiga ada proses pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk dibersihkan hatinya dari pengaruh-pengaruh yang buruk, yang jahat. Ini saja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Untuk selanjutnya ya, kalian baca di buku LKS kalian ya. Kita belum ada penugasan, mudah-mudahan nanti ketika sudah waktunya ya, di pertemuan berikutnya nanti ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Untuk kali ini tidak ada tugas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.